Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 25 April 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 24, ayat 35 sampai dengan ayat 38. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Saudara-saudari yang terkasih, ketika melihat guru yang diagungkan wafat di kayu salib, para murid merasa kecewa, cemas, bingung, sedih, dan juga takut. Mereka pun berniat kembali ke lingkungan mereka masing-masing. Harapan yang mereka pancangkan pada diri Yesus hilang musnah karena Yesus yang mereka harapkan sudah mati. Saudara-saudari terkasih, harapan manusia memang kadang terlalu berlebihan dan akhirnya menimbulkan kekecewaan, bahkan dapat menimbulkan krisis iman. Krisis itu kadang begitu berat sampai-sampai kita berniat untuk meninggalkan Yesus. Bila hal itu terjadi dalam hidup kita, ingatlah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia akan hadir karena Dia sudah bangkit untuk membawa kita kepada kemuliaan-Nya. Iman perlu dibangun, dipupuk, dan diperbaharui setiap saat agar dengan demikian kita mampu menjadi warta kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih, dua murid dari Emmaus setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, segera kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan teman-teman mereka. Di sana mereka dengan penuh semangat menceritakan peristiwa perjumpaan mereka dengan Yesus. Para murid di Yerusalem pun dengan penuh semangat menceritakan perjumpaan mereka dengan Yesus yang bangkit. Dalam suasana kegembiraan itu, Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka untuk meneguhkan keyakinan mereka bahwa Ia benar-benar bangkit. Setelah menjumpai mereka secara pribadi dan meneguhkan keyakinan mereka, Yesus memberi perintah agar menjadi saksi kebangkitannya bagi semua orang. Yesus berkata, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa.
kamu adalah saksi dari semuanya itu. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita semua orang-orang yang percaya kepadanya menjadi saksi kebangkitan Yesus, agar kita dan semakin banyak orang mengalami kemurahan dan keselamatan Tuhan. Memberi kesaksian berarti pertama-tama kita harus meyakini terlebih dulu, dan buah-buah kebangkitan itu haruslah nyata dalam hidup kita, sehingga orang-orang yang kita jumpai benar-benar melihat, menyaksikan, dan akhirnya percaya juga bahwa Tuhan Yesus itu memang wafat dan bangkit sebagai jalan keselamatan yang ditawarkan kepada kita semua. Maka sangat jelaslah bahwa orang-orang termasuk kita yang sungguh percaya akan wafat dan kebangkitan Yesus serta mengimaninya, pastilah akan ditebus dosa-dosanya dan diselamatkan. Ya Tuhan Yesus, bantulah agar aku tidak ragu-ragu lagi akan kebangkitan-Mu. Semoga aku mampu menumbuhkan imanku dan dapat menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupanku sehari-hari. Amin.